Berkat PKP yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kembali kita bersama-sama berhimpun dalam ibadah berkat PKP saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Sejenak kita bersaat teduh. Mari kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 278. Kidung Jemaat nomor 278, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam kebesaran kasih dan rahmat Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa kami masih boleh ada dalam keadaan yang baik. Itu semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui ibadah Pelkat PKP pada saat ini, firman Tuhan akan dinyatakan bagi kami sekalian. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, sehingga kami memohonkan kiranya jamahan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai dan melingkupi hati serta pikiran kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, bahkan mau melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkatilah kami sekalian yang akan mendengarkan. Kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupannya hari lepas hari. Pelkat PKP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali sebagai manusia, kalau kita mau melakukan sesuatu atau akan ada suatu acara, pasti kalau sudah dekat waktunya barulah kita mulai bersibuk-sibuk ria. Kalau dulu waktu kuliah, ketika kita mungkin kuliah, ibu-ibu juga mungkin pernah merasakan ada yang disebut dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok tugas baru dikumpul, malam baru dikerjakan. Biasa manusia itu memiliki sifat yang demikian. Sudah dekat waktunya baru dia terburu-buru untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kegiatan atau ujian atau apapun itu yang ada di depan. Nah, kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali juga mengalami hal yang demikian. Dalam pemberitaan yang dituliskan dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 ini, kita menemukan bahwa kemudian muncul guru-guru palsu yang kemudian mengajak kepada seluruh orang Kristen pada waktu itu untuk melihat bahwa hari Tuhan itu tidak mungkin akan datang, sehingga tidak perlu kita berhidup dengan kesalehan, tidak perlu melakukan kebaikan, ya, tidak perlu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dirasakan seperti yang dinyatakan dalam ayatnya yang keempat. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Muncul orang-orang yang kemudian menyesatkan jemaat Tuhan pada waktu itu dan mengatakan bahwa di mana janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Toh sejak awal manusia hidup begitu-begitu saja. Mereka tetap hidup dalam dosa, mereka tetap hidup memenuhi keinginan nafsu duniawi mereka. Mereka hidup seperti itu saja, tidak berubah, tidak mengalami suatu hal atau perubahan dalam kehidupan, sehingga dirasakan tidak berarti masa-masa penantian pada saat ini. Pelkat PKP yang terkasih, hari Minggu nanti kita sudah akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita melihat bahwa hari ini firman Tuhan sudah mulai berbicara tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana manusia dalam menantikan kedatangan Tuhan harus tetap menjaga kekudusan hidup. Sebab dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini, pada ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya, kaum pelkat PKP yang terkasih, kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan janji Tuhan itu belum digenapi, maka hari ini ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan berkarya, maka Tuhan menghendaki bahwa kita mau hidup dalam pertobatan. Seperti dikatakan dalam ayat 9, berbalik dan bertobat. Karena Tuhan mengasihi supaya jangan ada orang yang binasa. Seperti ada lagu rohani yang sering kita dengarkan yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Karena hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Dia tidak mengumumkan kapan ia datang. Tetapi sembari menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa setiap orang harus bermawas diri, mempersiapkan diri, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang taat. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita masih malas untuk membaca firman Tuhan, SBU yang sudah dibagikan kepada kita sekalian setiap 2 bulan sekali, kemudian hanya menjadi pajangan di rumah kita, baiklah kita mengambil kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan setiap hari, baik secara pribadi, terlebih lagi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Supaya firman Tuhan setiap hari menyentuh kehidupan kita, bahkan mengajak kita untuk bisa berbalik dan bertobat, dan selalu melihat bahwa dalam kesempatan yang Tuhan beri, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, agar ketika Tuhan datang dalam dunia ini untuk kedua kalinya, Tuhan tidak mendapati diri kita bercacat dan bercelah. Karena kita mau melakukan segala kehendak Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri. Coba, kaum ibu yang terkasih, setiap bangun pagi, kita bersama-sama menatap ke jendela rumah kita, melihat alam ciptaan Tuhan, dan kita bersyukur bahwa sekali lagi Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, masih bisa berjumpa dengan suami, masih bisa berjumpa dengan anak-anak kita, masih bisa berjumpa dengan orang tua, masih bisa berjumpa dengan kerabat kita yang lain. Itu semua karena pertolongan Tuhan, dan itu harus kita syukuri. Jangan kita terlena, karena kesempatan yang Tuhan berikan itu ada, dan mungkin menurut kita waktu Tuhan itu masih cukup lama untuk bisa kita nikmati bersama. Jangan sampai membuat kita lalai dan kita kemudian jatuh dalam dosa, hidup dalam hal-hal yang tidak baik. Kitab 2 Petrus ini selalu mengulang kembali bagaimana manusia dalam zaman sekarang ini kemudian hidup hanya menuruti hawa nafsu dirinya. Dia hanya memuaskan kepentingan dirinya sendiri, mencari segala kebahagiaan yang semu, sehingga kehidupannya banyak kali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bebal, kaum ibu yang terkasih. Tetapi marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi hari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan surga dan memuliakan nama Tuhan di sana. Kita bersama-sama melihat bahwa waktu Tuhan dan waktu kita memanglah berbeda. Dan apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup ini berbeda dengan cara pikir kita manusia. Tuhan yang tidak terbatas itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita, dengan cara pikir kita yang terbatas. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang harus selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kaum ibu yang terkasih, sesungguhnya hidup ini kesempatan emas untuk kita berbuat baik dan meninggalkan yang jahat sebelum kedatangan Tuhan. Kita harus berjuang melakukan firman Tuhan, sebab tidak ada yang tahu kapan waktunya. Jangan sampai kita ditemukan bercacat dan bercela, jadi jangan biarkan waktu kita terbuang percuma. Tapi masih kita bernafas saat ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan dengan penuh sukacita. Lakukanlah yang terbaik, maka kehidupan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita merespon firman Tuhan dari
Kidung Jemaat nomor 278. Kidung Jemaat nomor 278, baitnya yang ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kembali firman Tuhan boleh menyapa kami bahwa dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami harus melakukan yang terbaik. Kami harus menjadi pribadi yang mewartakan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bahkan kami harus menjadi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam kehidupan persekutuan maupun dimanapun kami hadir dan berada. Kasih Tuhanlah yang memberkati kami, kasih Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat menjadi kaum perempuan Kristen yang senantiasa setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, hari-hari anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami sekalian, sehingga kami masih boleh bergerak hidup, bernafas, dan berkarya. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah dalam setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami boleh memberikan yang terbaik. Berkatilah hidup kami Tuhan, kami sebagai seorang pekerja, kami sebagai seorang ibu rumah tangga, dalam peran kami masing-masing. Tuhan karuniakanlah kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat menuntun dan membawa kehidupan bersama dengan yang lain selalu dan senantiasa tertuju dan terarah kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan oleh karena kasih-Mu boleh nyata dalam tingkah laku dan perbuatan kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, berkati terus persekutuan Pelkat PKP, GPIB Jemaat, Gibeon Rumbai dalam segala bentuk pelayanan kami bersama. Tuhanlah yang mengaruniakan kepada para pengurus hikmat dan pengertian, kami pun sebagai anggota, untuk kami dapat tetap setia mencari Tuhan dalam segala bentuk ibadah, sekalipun kami masih harus melakukannya secara online, tetapi kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga dalam segala bentuk kerinduan kami untuk kembali bersama-sama bersekutu dalam satu persekutuan, berjumpa satu sama yang lain, Tuhan pasti akan menjawab kerinduan kami sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati yang damai, sejahtera, sehingga dalam menjalani kehidupan kami dipenuhi dengan limpah syukur dan sukacita, sehingga nama Tuhan selalu kami puji dan kami permuliakan, dan banyak orang kemudian mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa hidup dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan dalam segala bentuk pergumulannya, wabah COVID yang belum berakhir, kami serahkan semuanya. Dalam proses pemilihan juga kepala daerah, Tuhan pun yang memberkati, Tuhan pun yang menghadirkan kedamaian, dan Tuhan berikan kiranya hikmat kepada kami untuk kami dapat memilih orang-orang pilihan Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu boleh ada di tengah-tengah hidup kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.